Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa ba'd. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Badlul Ma'un fi Fadl At-Ta'un karangan Al-Hafidh Al-Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu. Sampai kita pada pasal ketiga dari bab pertama. Pada pasal sebelumnya sudah kita ketahui kesimpulannya bahwa penyakit taun tidak hanya tidak hanya menimpa sebagai azab atau hukuman, tetapi juga kadang-kadang dia berfungsi atau bertujuan sebagai penegur, pengingat, maupun sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada siapa tertimpanya. Kalau tertimpa kepada orang yang kafir, orang yang tidak membenarkan adanya Tuhan misalnya, tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, ya tentu itu sebagai hukuman atas kekufurannya. Dan apabila menimpa kepada orang muslim atau orang mukmin, ya mungkin sebagai pengingat, mungkin sebagai penegur atas beberapa dosanya, mungkin juga untuk orang-orang mukmin tertentu yang high level, itu sebagai ekspresi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu hadis juga yang menyebutkan idza habballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, mencintai, itu dikasih bala. Dan asyaddun nasi bala'an al-anbiya, dalam hadis lain, yang paling berat balanya, ujian cobaan hidupnya itu para nabi. Jadi bisa sebagai ujian, mengujinya, atau sebagai upaya sebagai jalan untuk meningkatkan derajatnya. Nah, sekarang pada pasal ketiga, dzikru bayan ar-rijzil madhkur wa man nuzila alaihi. Sekarang kita diajak untuk kembali ke masa lalu. Siapa saja sih yang pernah ditimpa taun atau wabah? Antara lain disebutkan bahwa dalam satu hadis أن النبي من الأنبياء عصاه قومه فقيل له نقتلهم بالجوع قال لا. Ada seorang nabi di masa-masa terdahulu yang dilanggar atau tidak dipatuhi, tidak diikuti, tidak diimani oleh kaumnya. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, diberikan tawaran kepada nabi tersebut berdasarkan wahyu, naqtuluhum bil ju'. Bagaimana menurutmu? Bagaimana maumu? Mungkin malaikat yang menanyakan atau apa. Mereka tidak beriman kepadamu. Kita bunuh mereka dengan jalan membuat mereka mati kelaparan. Qala la, nabi itu mengatakan jangan. Tidak, saya tidak setuju. Qala nusallitu alaihim aduwan min ghairihim. Lalu apakah kita utus atau kita buat ada sekelompok orang yang memusuhi mereka sehingga mereka hancur, yang oleh musuh-musuh yang menyerang mereka ini? Qala la, enggak usah juga. Lalu Nabi itu mengatakan, walakin mautun daqiq, tapi jadikanlah mereka mati secara daqiq. Itu kan bisa teliti, bisa sistematis, bisa perlahan, ya, dan lain sebagainya. Bisa juga halus, mati secara halus, bisa juga secara lembut. Qala Aliun, Imam Ali bin Abi Thalib yang menceritakan ini, berkata alaihi salam,
fasallallahu ta'ala alaihim at-ta'un faja'ala yaqillu al-'adad wa yahruqu al-qulubu faja'ala yuqillu al-'adada wa yuhriqal quluba, mungkin begitu. Maka kemudian karena atas permintaan Nabi tersebut agar mereka mati secara halus atau secara perlahan atau secara lembut, maka Allah pun menimpakan mereka ta'un, penyakit wabah, sehingga jumlah mereka makin sedikit, makin berkurang, dan hati mereka itu serasa terbakar gitu, terus mati. Nah, itu salah satu peristiwa. Nah, dalam riwayat lain, anna Allah Ta'ala auha ila Daud anna bani Israel qad kathura tughyanuhum. Allahumma shayban nafi'an. Mudah-mudahan berkat hujan yang turun lebat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah COVID-19 ini dari muka bumi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua yang sudah terjangkit selekas sembuh, dan yang belum terjangkit, yang tidak terjangkit, jangan terjangkit sama sekali selama-lamanya. Tetap sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita-cita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anna Allah Ta'ala auha ila Daud anna bani Israel qad kathurat tughyanuhum fakhayyarhum baina thalath. Diceritakan juga, diriwayatkan juga bahwa Nabi Daud alaihissalam menerima wahyu bahwa Bani Israel telah banyak yang berbuat dosa dan seterusnya. Fakhayyarhum baina thalath, lalu kemudian mereka dikasih pilihan antara tiga. Imma an abtalihim bil qahti sanatain aw usallita alaihim al adu syahrain aw ursila alaihim at-ta'un 3 ayyam. Mereka dikasih pilihan, Bani Israel itu mau ditimpa kelaparan selama 2 tahun, 2 tahun kelaparan, atau diserang musuh selama 2 bulan, diserang musuh, terjadi peperangan misalnya selama 2 bulan, atau ditimpa penyakit wabah selama 3 hari. Mereka dikasih pilihan oleh Nabi mereka, gimana? Ayah, faqalu anta nabiyuna fakhtar lana. Kata mereka, kan kamu nabi kita, kamulah pilihlah untuk kita. Luar biasa. Faqala, Nabi itu berkata, ammal ju' fa innahu bala'un fadih la sabra alaih. Adapun lapar itu adalah rasa sakit yang amat sangat pedih ya, sehingga tidak mampu sabar atasnya. Wa ammal adu fala baqiyata ma'ahu. Adapun musuh, bisa kita pahami musuh itu tidak ada akhirnya misalnya, atau akan terus berlanjut sampai keturunan itu juga jadi dendam dan lain sebagainya. Fakhtara lahum at-ta'un, maka Nabi tersebut memilihkan mereka pun penyakit wabah. Famata minhum ila anzalat asy-syams 70,000 wa yuqalu 100,000. Maka mereka pun ditimpakan penyakit wabah sampai mati sekitar 70.000 dari mereka. Wa yuqalu, dalam riwayat lain 100.000. Fatadarra'a Daud ila Allah Ta'ala farafa'ahu anhum. Lalu Nabi Daud alaihissalam berdoa kepada Allah, mengatakan, ya Allah, sudah cukup. Akhirnya diangkatlah oleh Allah wabah tersebut. Faqala Daud, inna Allah Ta'ala qad rahimakum fa ahdithu lillahi syukra biqadri ma ablakum. Lalu Nabi Daud berkata kepada mereka, Bani Israel, nah, Allah sudah merahmati kalian, maka bersyukurlah. Fasyara'a fi ta'sisil masjid ila an kana ikmaluhu ala yadi waladihi Sulaiman alaihima assalatu wassalam. Lalu kemudian Nabi Daud membangun masjid sampai
kemudian hari disempurnakan pembangunannya oleh putra beliau Nabi Sulaiman alaihissalam. Riwayat lain ada terjadi pada kaumnya Nabi Musa, ya. Intinya banyak dialami oleh kaum-kaum terdahulu, sebagaimana ditegaskan secara umum oleh hadis-hadis yang kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kita pindah ke bab kedua saja, yaitu fit ta'rifi bihi, tentang mengenal apa sih ta'un itu, apa sih penyakit wabah itu. Mari kita baca antara lain Ibrahim Al-Harbi mengatakan dalam kitab Gharibul Hadis, al-waba'u huwa at-ta'un wal maradul 'am. Ya, di sini berarti wabak dan ta'un itu sama-sama apa? Al-maradul 'am. Ya, pandemi, penyakit yang meluas dengan cepat. Meluas dengan cepat di waktu yang singkat dan menimpa banyak orang. Dan luas, jangkauannya itu sampai luas. Itulah pandemi, dan itulah wabak, dan itulah ta'un. Wa ta'un ma'ruf. Beliau mengatakan, Ibrahim Al-Harbi, ta'un itu penyakit yang bisa diketahui, bisa diidentifikasi gejalanya. Wa huwa qarhatun yublillahu biha man yasha'u yatulu dzikru sababiha. Semacam nanah yang makanya ada yang mengatakan ta'un itu terbatas pada gejala seperti itu. Tidak semua penyakit yang meluas itu ta'un. Ada berpendapat begitu. Nanti juga akan dibahas di sini. Ya, mungkin landasannya karena memang ta'un yang menimpa kaum-kaum terdahulu umumnya atau rata-rata bergejala seperti itu, mungkin. Ya, ada nanah, ada keluar dari mana, dan seterusnya. Ibnu Al-Arabi dalam syarah At-Tirmidzi disebutkan bahwa ta'un itu al-waja' al-ghalib alladhi yutfi'u ar-ruh kadh-dhabhah. Satu penyakit yang betul-betul al-ghalib, mudah betul-betul menaklukkan seluruh badan itu, sehingga yutfi'ur ruh, sehingga memadamkan ruh. Nyawa itu sudah padam dan langsung mati. Artinya mati cepat, itulah ta'un. Tidak lama. Tidak misalnya sakit berminggu-minggu atau berbulan-bulan atau apalagi menahun, tidak. Tapi beberapa hari saja langsung mati. Abdul Walid Al-Baji dalam syarah Al-Muwatta mengatakan bahwa at-ta'un maradun ya'ummul katsira minan nas fi jihati minal jihad. Ya udah, intinya ta'un itu adalah penyakit yang meluas dan menjangkit banyak manusia. Ya. Di satu tempat atau di satu arah. Dan penyakitnya sama, wa yakunu maraduhum wahidan. Di satu waktu dan satu jenis penyakit, dan langsung mengakibatkan kematian. Ad-Daudi mengatakan at-ta'un habbatun takhruju fil arfam wa fi kulli tayyib min al-jasad. Pendapat lain dari Ad-Daudi mengatakan bahwa ta'un itu adalah semacam semacam bintik-bintik yang muncul di sendi-sendi atau di sela-sela. Ya, sendi-sendi, misalnya kayak di sini, di ketiak, atau di selangkangan mungkin, atau di yang bintik-bintik itu kemudian merusak tubuhnya. Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah ya juga menjelaskan al-ta'un al-maradul 'am wal waba alladhi yafsudu lahu al-hawa wa fatafsudu bihi al-amzijah wal abdan atau fatafsadu.
Taun kata Ibnul Athir, penyakit yang meluas yang mencemarkan udara, merusak udara sehingga berdampak pada fisik manusia. Ya. Baik. Dan lain-lain, sehingga dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan penjelasan para sejumlah ulama tadi, berarti taun dan wabak hampir sama atau sama saja. Sehingga bagi yang memperdebatkan COVID-19 ini taun atau wabak, ya menurut sejumlah ulama tadi sudah kita baca, ya dua-duanya sama. Misalnya Imam Ghazali mengatakan at-taun, kalau pendapat Imam Ghazali bagaimana? At-taun intifakhu jami' al-badan min ad-dam al-humma atau insibab ad-dam ila ba'd al-atraf fayantafikh dhalika al-mawdi' wa yahmar wa qad yadhhab al-'udhu illa yatadarak amruhu fil hal. Taun kata Imam Ghazali, badan itu membengkak. Jadi darahnya itu membeku, membengkak, terjadi demam yang sangat parah. Lalu darahnya itu menumpah ke berbagai organ, nggak karuan, sehingga semakin membengkak lalu memerah hingga kadang-kadang beberapa organ dalam tubuh itu menjadi hancur, menjadi musnah. Nauzubillah min dzalik. Itu kata Imam Ghazali. Ya. Dan penjelasan-penjelasan lainnya. Baik. Namun ada juga yang berpendapat bahwa at-taun ghairu muradif lil waba, bahwa taun dan wabak tidak sinonim, berbeda. Dan ketika wabak disebut taun juga, ketika disamakan maka itu bitariqil majaz katanya. Itu secara majaz saja. Ya, majazan wa hukman la haqiqatan. Mungkin secara hukumnya, hukum penyakitnya, atau secara gejalanya mungkin mirip-mirip atau akibatnya sama, tetapi fungsi dan itu berbeda. Kita lihat kenapa ada yang membedakan. Karena dalam satu hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha at-ta'un wal dajjal. Disebutkan bahwa di pesisir atau di pinggir-pinggir, di sudut-sudut perbatasan Madinah itu ada malaikat yang menjaga agar Madinah, kota Madinah, tidak dimasuki oleh Dajjal dan tidak dimasuki oleh taun, penyakit wabah. Itu. Lalu ada hadis lain yang menyebutkan Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qadimnal Madinata wa hiya awba'u ardillah ta'ala. Setelah masuk Madinah, kita menemukan bahwa Madinah itu kota yang banyak mengalami wabak. Nah, di sana berarti dibedakan taun dan wabak. Kenapa? Karena Madinah pernah dimasuki wabak. Sementara hadis tadi mengatakan tidak mungkin dimasuki taun. Lalu bagaimana? Nah, berarti beda taun dengan wabak, katanya begitu. Lalu bagaimana tanggapan atau sikap ulama yang mensinonimkan antara wabak dan taun? Bagaimana sikap mereka terhadap dua hadis tadi, bahwasanya taun tidak masuk Madinah, sementara fakta penduduk Madinah pernah mengalami wabak. Lalu bagaimana? Kok masih bersikukuh menyamakan atau mensinonimkan? Kata mereka begini, bahwasanya tetap wabak dan taun itu sama, dan wabak tidak akan memasuki Madinah karena wabak itu ya taun. Lalu yang terjadi itu bagaimana? Yang terjadi itu Nabi belum berdoa memohon agar diangkat atau dilindungi Madinah itu dari
Nah ketika itu maka masuklah wabak. Nah setelah itu Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, angkatlah selamanya dari berkat doa atau karena Allah mengabulkan doa tersebut. Maka sejak itulah baru kemudian taun yang juga wabak tidak memasuki Madinah. Wallahu a'lam. Sekarang saya tidak tahu ada nggak penduduk Madinah yang, atau apakah Madinah termasuk zona merah? Saya tidak tahu. Saya belum ke sana pikirannya mencari informasinya. Kalau masuk bagaimana? Kalau tidak masuk bagaimana? Maksudnya penyakit tersebut. Ya kalau saya sih, andai kata tidak masuk berarti ya benar. COVID-19 adalah taun, dan karena hadis tersebut makanya dia nggak masuk Madinah. Terus kalau masuk, kalau misalnya ada penduduk Madinah yang kena, yang terjangkit bagaimana? Ya berarti COVID-19 bukanlah taun, kan begitu? Bisa juga begitu. Karena kalau kita bilang itu taun, ya berarti hadis itu tidak benar dong, kan tidak begitu? Atau memang benar bahwasanya wabak dan taun itu berbeda. Nah, itu semua Allahu a'lam. Allah yang maha mengetahui tentang kebenarannya. Yang jelas kita lebih fokus pada apa? Ya ini pada bab sesudahnya insyaallah, yaitu tentang mana dia? Tentang apa yang harus kita lakukan ketika terjadinya wabah tersebut, atau ketika merebak dan menyebarnya penyakit wabah tersebut. Itu yang paling penting, apa yang kita lakukan. Soal itu apakah taun, apakah wabah, masuk ini, masuk itu, atau bagaimana statusnya, yang mati apakah syahid apa tidak, itu kan ya sudahlah, itu Allah yang punya urusan, ya. Untuk terlalu mendalaminya sih nggak mestilah. Yang paling penting kita dalam itu bagaimana konkretnya tindakan sikap kita yang harus kita lakukan dalam rangka menghadapinya. Itu yang paling penting. Namun sebelum itu kita tidak salah membaca beberapa hadis tentang, ini bab ketiga, kaunut ta'un syahadatan lil muslimin wa rahmah. Bahwasanya ta'un itu, penyakit wabah itu adalah jalan kesyahidan bagi umat Islam dan jalan rahmat, sehingga yang mati karena ta'un mati syahid dari umat Islam, ya, dan mereka mendapatkan rahmat yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah pada mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.